Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya pada hari ini kalau kita sebagai ini akan mempresentasikan terkait dengan program kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia dengan apa namanya perencanaan bisnis yang bernama Helpon gitu ya. Bisnis kami berupa bisnis jasa ya, di mana kemudian kita menyuguhkan jasa kepada para customer, di mana jasa itu nanti akan kita jelaskan selengkapnya bagaimana kita memberikan itu kepada konsumen gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan perkenalan diri terlebih dahulu. Silahkan. Nah, silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikri Nurjamil Lamri. Lahir di Bandung 29 Januari 1999. Lewat pendidikan saya SD di Hikmat Ladan, kemudian di SMP Negeri 1 Bandung, SMA N2 Bandung, dan sekarang menempuh pendidikan di pendidikan bisnis UPI. Alamat di Jalan Renganda 2, nomor 43 Gunung Batu. Moto hidup saya berani gagal dan berani mencoba. Masya Allah. Oke, silakan selanjutnya moderator kita. Nama saya Muhammad Aji Febrianto, lahir di Jakarta 9 Februari 2000. NIM saya 1801247. Rumah di Ciparai. Nomor HP bisa dilihat. Nomor email. Mata hidup mendapat nikmat, bersyukur, mendapat cobaan, bersabar ya. Selanjutnya, data kita Alvin. Nama saya Muhammad Alvin Kusuma, nomor induk mahasiswa 1805394, lahir di Sumedang 18 Mei tahun 2000, riwayat pendidikan saya bersekolah dulu di SD Sukagali 1, di SMPN Negeri 15 Bandung, di SMA Pasundan 2 Bandung, dan hari ini dan saat ini saya sedang menjalani kuliah di S1 Pendidikan Bisnis UPI. Alamat Jalan Haji Yasin nomor 23, nomor HP 085871866609. Email malvinka07@gmail.com. Moto hidup menyesal adalah ketika kau kecewa dengan dirimu saat ini. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan analisis bisnis Helpon terkait dengan positif dan negatifnya yang akan dijelaskan oleh saudara kita Muhammad Aji Febrianto. Silakan. Ya, saya akan menjelaskan analisis bisnis Helpon terkait positif dan negatif. Di setiap usaha pasti ada positif, ada negatif. Ada di atas, ada di bawah. Nah, ini merupakan aspek positifnya. Yang pertama, dapat menangani secara profesional. Jadi, Helpon itu menangani customer secara profesional dari orangnya maupun dari peralatan-peralatannya. Yang kedua, memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Dimanapun konsumen berada, kita akan menjangkaunya. Yang ketiga, memberikan garansi apabila ada kerusakan yang berkelanjutan akan diberikan garansi sebagai bentuk profesional Helpon. Yang keempat, dapat berkonsultasi. Nah, bagi kalian yang kebingungan dalam permasalahan handphone, kalian sebelumnya dapat berkonsultasi terlebih dahulu. Yang kelima, memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan konsumen. Yang pertama, agar konsumen itu kembali lagi kepada kita adalah trust, kepercayaan. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang sesuai, pelayanan yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya ada aspek negatif. Setiap usaha tidak luput dari aspek negatif, karena itu sudah hal lumrah dari setiap bisnis. Yang pertama, permasalahan setiap konsumen itu berbeda-beda. Setiap pemikiran orang itu berbeda-beda, sehingga karakter setiap orangnya pun berbeda-beda, sehingga dapat menyulitkan kita sebagai pengusaha sendiri. Namun itu merupakan tantangan bagi kita dalam menyelesaikan masalah dalam usaha kita sendiri. Selanjutnya ada analisis bisnis SWOT dari Helpon. Yang pertama, strength atau kekuatan. Orang di balik jasa servis yang kompeten. Kita tidak main-main dengan kinerja kita dalam melayani konsumen.
Yang kedua ada berpengalaman dan profesional. Yang ketiga, berbeda dari segi pemasaran dengan servis biasa, karena kita akan mengandalkan teknologi seperti e-commerce dan lain-lain. Segmen pasar luas karena mengandalkan teknologi. Weakness, yaitu kekurangan orang di balik jasa servis. Tidak semua orang mempunyai keahlian jasa servis. Yang kedua ada pendanaan alat kurang, karena kita sendiri masih menjalani ini bertiga ya teman-teman ya. Ya, betul. Terus yang ketiga itu bisnis belum stabil, karena kita juga masih perintis dari bawah hingga nanti berada di atas. Namun jangan lupa kita pernah berada di bawah. Yang selanjutnya opportunity. Banyak masyarakat yang kebingungan ketika ingin servis handphonenya. Maka dari itu Helpon membantu kalian-kalian semua yang kebingungan dalam menangani masalah handphonenya. Yang keempat ada trade. Banyaknya pesaing di luar seperti kontak handphone yang menyediakan jasa servis. Selanjutnya yang kedua ada perilaku konsumen. Jika terjadi di luar kemampuan jasa servis. Nah, selanjutnya ini ada analisis pesaing. Tentunya pesaing itu banyak sekali ya. Hampir di setiap jalanan ada konter handphone. Namun tidak semua konter handphone itu melayani jasa servis. Nah, ini merupakan salah satu pesaing dari Helpon sendiri. Dirgasa merupakan sebuah konter handphone yang berada di suatu daerah lokal yang sudah terkenal. Namun, hanya sebagian kecil saja dikarenakan posisinya yang amat kecil dan juga tidak mengandalkan teknologi. Setahu saya sudah survei. Maka daerahnya tidak ada pesaing, maka dari itu Helpon akan berusaha hadir di daerah tersebut menjangkau kalian semua dengan bantuan teknologi yang ada dan sumber daya manusia yang ada. Dirgasa juga terkenal dikarenakan bisa mengatasi permasalahan handphone yang ada, namun tidak semua keterbatasan. Selanjutnya ada keunggulan pesaing. Yang pertama sudah dikenal masyarakat karena sudah merintis sejak lama. Yang kedua, tidak ada pesaing yang menilainya, yaitu karena tidak semua orang mempunyai keahlian jasa servis. Yang ketiga, terpercaya. Yang keempat, dapat mengatasi berbagai masalah. Yang keempat, harga sesuai dengan pasar. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan profil bisnis Helpon. Nama bisnis kita adalah Helpon. Kenapa Helpon? Karena kita punya visi, kita ingin menolong HP-HP yang rusak, HP-HP yang ingin diselamatkan oleh kita, di mana banyak gitu ya pengguna handphone di Indonesia tentunya, karena memang itu menjadi suatu kebutuhan hari ini pada zaman ini. Maka kemudian kita pahami dan kita sadari bahwa handphone ini sering mengalami kerusakan gitu ya. Nah, maka kemudian kita ingin menjadi bagian daripada menjadi bagian yang bisa menjadi solusi dari kerusakan HP itu sendiri. Nah, ini bisa kita lihat logonya, nanti kita bisa jelaskan filosofinya seperti apa. Next. Nah, filosofi dari logo tersebut, kenapa ada GPS di situ? Karena GPS itu merupakan tanda di mana konsumen itu berada. Disematkan logo soldier, karena merupakan salah satu alat untuk memperbaiki kerusakan handphone yang hampir dipunyai oleh setiap tukang. Jadi kita gabungkan, maka Helpon ingin menjangkau dimanapun konsumen berada dalam mengatasi permasalahan handphone itu sendiri. Jadi kami ingin bahwa Helpon ini bisa kemudian membantu permasalahan setiap handphone dimanapun dia berada, karena keberadaan daripada counter servis handphone itu terbatas, tempatnya terbatas, hanya ada pada tempat-tempat tertentu. Maka kami ingin menjangkau kepada seluruh pelosok gitu ya, seluruh daerah, walaupun itu daerah yang jauh dari counter, sehingga kami bisa menjadi perantara daripada
orang yang membutuhkan konter itu sendiri. Gitu. Nah, lanjut next. Nah, sekarang kita menjelaskan manfaat, keunikan, dan keunggulan. Nah, manfaat, keunikan, dan keunggulan. Manfaat adanya kami adalah tadi yang seperti saya sebelumnya jelaskan sedikit, di mana handphone ini ingin bermanfaat untuk orang-orang yang kemudian menggunakan handphone ketika handphone itu mengalami kerusakan, mengalami misalkan gangguan atau hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh dirinya yang menggunakan handphone. Dengan demikian, ketika dia menemukan kerusakan, menemukan hambatan, menemukan gangguan yang dimiliki oleh handphone itu dan dia tidak bisa menyelesaikannya, tidak bisa membenarkannya, membetulkannya, memperbaikinya, maka kami ingin menjadi bagian daripada solusi bagi customer gitu ya, bagi konsumen agar kemudian HP yang rusak itu bisa segera pulih kembali sehingga bisa digunakan dengan baik seperti sedia kala begitu ya. Nah, keunikannya yang kami miliki daripada bisnis yang lain, daripada servis handphone yang lain adalah kemudian Anda sebagai konsumen, sebagai customer tidak perlu dan tidak perlu ribet-ribet untuk kemudian mencari di mana konter HP yang bagus, di mana konter HP yang terbaik, di mana konter HP yang terjangkau, di mana konter HP yang terjamin keamanannya, di mana konter HP yang kemudian bisa menjaga privasi dan lain sebagainya. Maka kemudian kami ingin menjadi solusi di mana Anda tinggal kemudian hubungi kami agar kami mengambil HP yang bukan mengambil ya, memperbaiki HP itu kemudian memberikan kepada orang yang berkompeten untuk bisa apa? Bisa ada suara bisa. Nah, apa tadi? Jadi dijemput HP-nya. Manfaatnya itu adalah tadi agar kemudian bisa menjadi solusi. Nah, keunikannya balik lagi tadi, yang unik dari kita adalah ya nggak perlu gitu ya. Kalian susah-susah untuk cari konter HP, terus nggak perlu susah-susah untuk kemudian mana yang bagus, mana yang berkualitas, mana yang terjangkau, mana yang terjamin keamanannya, karena Anda cukup kemudian hubungi kami dan kami akan memperbaiki dengan secepat mungkin permasalahan yang terjadi di HP Anda gitu ya. Nah, itu keunikannya. Jadi kemudian nggak perlu susah, nggak perlu ribet, itu uniknya. Nah, keunggulannya adalah di mana kemudian respon kami cepat. Jadi kami punya keunggulan di mana pelayanan kami baik gitu ya. Pelayanan kami suguhkan dengan yang terbaik. Terus kemudian harga yang kami suguhkan adalah yang terbaik. Terus kemudian orang-orang yang bekerja untuk memperbaiki handphone adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya, sehingga kemudian permasalahan dari HP itu tidak perlu kemudian menjadi masalah baru. Karena terkadang banyak yang seperti di mana kita membetulkan HP kita di konter HP, tapi gitu ya tidak lama gitu ya, tidak kunjung lama dari itu rusak lagi gitu. Nah, itu mungkin disebabkan karena kita menservis atau memperbaiki handphone kita kepada orang-orang yang kurang kompeten di dalam bidangnya. Maka kemudian kita nih mencari kemudian SDM yang bisa kemudian memperbaiki handphone dengan baik gitu ya, dengan waktu yang efektif dan efisien, dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga kemudian waktunya bisa singkat dan kemudian bisa digunakan kembali HP tersebut. Next. Segmenting, satu-satu segmenting nggak apa-apa lah. Nah, segmenting ini jadi kami segmentasikan pasar di mana orang-orang ini sebetulnya segmentasinya luas ya. Jadi segmentasi daripada bisnis ini sangatlah luas karena kita melihat hari ini yang tua, yang muda, bahkan anak kecil pun memiliki HP gitu. Nah, dari peluang itu kami melihat segmennya luas gitu ya. Setiap orang punya HP dan setiap orang pasti akan mendapatkan permasalahan dari HP tersebut, di mana butuh perbaikan yang tidak bisa dimengerti oleh pemilik HP. Maka kemudian ya dari peluang ini kami melihat wah pasarnya cukup luas nih ya.
Nah, sehingga kemudian dari sini apa namanya? Kami percaya nih, oh ini bisnis yang bisa dikembangkan gitu loh. Ya, jadi segmentasinya luas nih. Dari anak kecil sampai orang tua pun sekarang sudah punya HP gitu. Ya. Nah, targeting dari bisnis kami, bagaimana kemudian melakukan pemasaran adalah dengan kemudian kami mentargetkan orang-orang yang kemudian merasa bahwa, oh saya nggak punya cukup waktu nih, saya nggak punya cukup waktu buat cari-cari konter HP yang bagus, saya nggak punya waktu nih buat cari untuk menghabiskan waktu untuk kemudian mencari konter-konter HP yang bagus, yang berkualitas, yang terjamin nih. Karena saya nggak tahu yang bagus tuh konter HP itu yang di mana itu. Nah, kemudian kami menargetkan gitu pemasarannya kepada orang-orang yang kemudian mau melakukan perbaikan handphone secara efektif dan efisien tanpa mereka harus pergi mencari konter HP yang bagus gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian keamanan yang terjamin, harganya terjangkau, dan kemudian efektif, efisien, Anda tinggal tunggu di rumah dan kami akan kemudian kembalikan HP Anda dalam keadaan pulih kembali. Asik. Nah, terus kemudian lanjut. Positioning. Nah, kami menempatkan diri sebagai bisnis yang bisa menjadi solusi tadi setelah kami jelaskan sedikit ya. Positioning kami ingin menjadi bagian daripada solusi di mana banyak masalah yang terjadi di HP masyarakat pada umumnya, sehingga kemudian ketika orang-orang punya masalah dengan HP dan ingin kemudian memperbaiki HP-nya dengan mudah tanpa perlu pergi ke sana kemari, maka kami menempatkan diri sebagai bisnis yang bisa menjadi manfaat bagi permasalahan HP orang-orang di seluruh Indonesia. Amin ya. Nah, seperti itu. Jadi kemudian setelah itu ya bisnis kami bisa kemudian diminati oleh banyak orang, sehingga ya bisa menjadi bagian daripada solusi lah gitu ya, daripada setiap permasalahan HP yang terjadi di masyarakat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada marketing mix ya, kita jelaskan satu-satu, yaitu marketing mix itu ada 4P ya, P4 gitu dijelaskan. Yang pertama adalah produk ya. Nah, maka kemudian kami ingin produk jasa yang kami tawarkan, next Kang Aji. Mana Kang Aji teh? Oh iya. Nah, produk price ya, produk yang pertama produk. Jadi kami ingin menyuguhkan produk jasa yang terbaik, di mana pelayanan kami yang terbaik ya, waktu pelayanan kami yang terbaik, singkat, efektif, efisien, terus kemudian jangka waktu perbaikannya juga yang terbaik, terus kemudian orang-orang yang bekerja di belakang pun juga yang terbaik, yang kami rekrut, bukan yang kami rekrut, agar kemudian produk jasa yang kami berikan adalah yang tentunya berkualitas, bukan hanya kemudian punya harga namun tidak memiliki kualitas yang baik. Nah, lalu P yang kedua adalah price. Ya, kami memberikan harga yang kemudian bisa disesuaikan oleh semuanya, di mana kami memberikan jasa berupa kemudahan untuk memperbaiki HP secara instan, maka mungkin harga yang diberikan, disuguhkan kepada konsumen pun adalah harga yang sesuai dengan layanan yang akan kami. Namun bahwa yang kami berikan adalah harga yang sesuai dengan apa yang nanti akan konsumen dapatkan. Lalu yang ketiga adalah promosi gitu ya. Nah, dari promosi ini kami akan fokus di social media, di website ya. Sehingga kemudian orang-orang tahu, oh ada Helphone, oh ada solusi nih buat HP saya kalau saya mau memperbaiki HP. Sehingga kemudian orang-orang semakin tahu dengan Helphone, sehingga orang-orang nanti akan kemudian beralih untuk kemudian memperbaiki HP-nya secara instan, tak perlu pergi sana kemari, sehingga ini kemudian dikenal secara luas oleh masyarakat, menjadi solusi bagi setiap handphone di orang-orang ya. Nah, terus place. Nah, kami nggak usah gitu ya. Kami hari ini belum memiliki tempat yang bukan tempat yang secara real fisik gitu ya, tapi
kami fokus dulu place-nya di sosial media gitu ya. Fokus di sosial media sehingga kemudian nanti orang-orang semakin tahu, orang-orang bisa kemudian menggunakan jasa kami sehingga kemudian kami bisa mengembangkan bisnis ini semakin meluas gitu ya. Nah, oke. Next. Nah, mungkin itu saja yang nanti terkait dengan manajemen pemasaran. Semoga bisa mudah dipahami dan selanjutnya coba di next lagi Kang Haji. Nah, selanjutnya adalah manajemen operasional bisnis cellphone yang akan dijelaskan oleh saudara kita Zikri. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional dari bisnis cellphone yang akan kami jalankan nanti ya. Di sini aktivitas produksinya itu dalam menjalankan bisnis ini, alur penjualan jasa kami memasarkan produk jasa kami terlebih dahulu untuk mendapatkan pelanggan. Kemudian pelanggan mengirimkan handphonenya dan akan kami list terlebih dahulu sampai minimal dalam satu hari itu ada 3 handphone. Jadi pelanggan kami itu, yang kalau misalnya dari bisnis kami ini, utamanya kan kita bisnis di bidang jasa dan lebih memudahkan gitu ya agar si pelanggan tidak datang ke counter. Nah, cara memudahkannya itu kalau misalnya si konsumen terjangkau oleh kami dan cakupannya masih misalnya daerah Bandung, kita akan jemput HP itu. Nah, namun kalau misalnya kita kan cakupannya seluruh Indonesia ya dan bisa dikirim-kirim gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu, biasanya si kita misalnya mendapatkan konsumen dan konsumen itu mengirimkan HP-nya melalui jasa pengiriman seperti JNE, JNT dan dari si ongkos kirimnya pun kalau misalnya untuk mengirimkannya mungkin untuk pertama kali kita bakal membebankan ongkirnya ya kalau misalnya waktu ngirim. Namun setelah semakin berjalan mungkin nanti kita akan kasih free gitu ya, bisa kasih free. Nah, namun kalau misalnya pas di awal kita kasih dia beban, nah pas waktu si handphonenya udah diperbaiki gitu ya, kita bisa deal-dealan dulu gitu sama si konsumennya. Kalau misalnya ini si HP-nya bisa selesai gitu dalam misalnya kita deal-dealan dalam waktu 2 hari, nah mungkin sama si konsumennya. Nah, kalau misalnya kita lebih dari waktu yang kesepakati gitu ya, berapa hari sini si handphonenya, nah mungkin kita akan kasih free ongkir karena kita melebihi batas waktu gitu. Setelah handphone yang diperbaiki terkumpul, kita akan kasih si handphone yang dari 3 HP ini minimal, kita akan kasih ke jasa langsung penyedia jasa servisnya, dan itu kita udah kerja sama juga sih. Jadi kalau misalnya anggapannya dari satu handphone nih, rata-rata kalau misalnya kita memperbaiki satu handphone, kita dapat bagian gitu. Ya berapa-berapanya gitu. Nah, kemudian dari bisnis ini, kita memulai usahanya itu tanpa harus memodal bahan baku, namun peralatan jasanya gitu ya. Karena ya kita kan di bisnis jasa, jadi nggak perlulah HPP karena kita hanya menjadi perantara gitu. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mempromosikan produk kami, yaitu penyebaran informasi secara langsung, kemudian pemberian informasi secara tidak langsung, dan melalui sarana teknologi dan informasi. Next. Di sini kita membutuhkan dana investasi untuk jasa servis handphone kami gitu ya. Yang pertama ada laptop Asus. Kenapa kami membutuhkan laptop? Karena dari untuk pendataan dan untuk marketing kita membutuhkan laptop ya. Dan harganya itu sekitar kisaran 4 juta sih yang biasanya. Untuk awal-awal mungkin kita cukuplah menggunakan laptop ini. Jumlahnya 1. Kemudian printer Epson yaitu untuk memberikan invoice, dan misalnya untuk kirim-kirim barang kita dari marketplace, dari Tokopedia, kita pasarin di marketplace Tokopedia atau Bukalapak, kita bisa nge-print invoice-nya langsung gitu ya. Jadi si detail-detail si pembiayaannya jelas gitu ya. Kemudian alat tulis kantor gitu ya. Kisaran 20 ribuan, kita dalam sebulan membutuhkan mungkin kurang lebih ya 2 lah ya. Kemudian pulsa kuota ini untuk admin ya, mungkin
antara saya, Alvin atau Aji, 2 orang mungkin akan menjadi admin gitu ya. Dan dari sebulan itu membutuhkan kuota sekitar 75 ribuan dari satu HP dan ya totalnya 150 ribu. Kemudian advertising website dan marketplace. Advertising website ini kita ada rencana untuk membuat website gitu ya ke depannya. Mungkin ya kalau misalnya ini biaya website ini mungkin ya kita cantumkan saja karena kan ke depannya kita akan membuat website dan marketplace. Nah, di advertising dari misalnya kita bikin website dan marketplace ini kita membutuhkan biaya kalau misalnya kayak di Tokopedia tuh kita kalau misalnya pengen jadi merchant gitu ya, kita membutuhkan dalam sebulan tuh sekitar 15 sampai 20 ribuan dan si website itu sekitar 30 ribuan lah. Jadi totalnya 50 ribu. Dari total keseluruhan kita membutuhkan dana investasi sekitar 6.235.000. Next. Biaya operasional, jasa servis handphone kami ini tidak membutuhkan HPP karena bergerak di bidang jasa, namun membutuhkan biaya operasional. Jika biaya operasional termasuk biaya tetap, maka biaya operasional itu termasuk biaya tetap. Dikatakan biaya tetap karena biaya yang dikeluarkan jumlahnya relatif tetap setiap bulannya. Yang dimaksud biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan setiap bulan untuk mendukung berjalannya suatu usaha. Berikut adalah tabel perkiraan biaya operasional yang mungkin dikeluarkan untuk mendukung berjalannya suatu usaha. Berikut merupakan tabel perkiraan biaya operasional yang mungkin dikeluarkan untuk si usahanya ini gitu ya. Next. Ini ada tabel perkiraan biaya operasional per bulannya ya. Yang pertama ada listrik dan air, itu per bulannya sekitar 500.000. Jadi per tahun 6 juta. Kemudian ada biaya promosi atau pemasaran, total per bulannya sekitar 500 ribuan dan per tahunnya 6 juta. Jadi total keseluruhan dari operasional kami dalam setahun itu sekitar 12 juta. Di sini BEP ini ada rumus ya, si BEP unitnya dan total biaya operasional bagi laba kotor per unit. Nah, jika biaya operasional setiap bulannya adalah 2 juta, dengan menggunakan rumus di atas, maka berikut ini adalah menentukan jumlah yang harus diproduksi dan dijual agar tidak rugi. BEP unitnya itu, kita kan per bulan itu membutuhkan biaya operasional 1 juta, dan sekitaran kalau misalnya dari per HP-nya itu kita mendapatkan keuntungan sekitar 50 ribuan lah. Nah, dari 1 juta ini dibagi 50 ribu ini kita akan mendapatkan break even point itu sekitar 20 handphone yang akan diservis. Dengan biaya operasional sebesar 2 juta per bulan, 1 juta per bulan, maaf, maka harus servis handphone minimal sekitar 20 handphone ya, agar bisa menutup biaya operasional. Next. Kemudian ini ada rumus balik modal ya, rumus balik modal ya. Total biaya memulai dibagi laba kotor per unit. Ini perhitungannya seperti kita kan membutuhkan dari tadi dana investasinya itu 6.235.000 modal awalnya. Kemudian dibagi laba kotor per handphonenya itu kan 50.000. Jadi sekitar 124 servis handphone. Next. Di sini manajemen operasional sumber daya utamanya itu ketausannya kami bertiga. Dari marketingnya itu ada Alvin, keuangannya ada saya sendiri, dan satu lagi Aji sebagai manajemen SDM. Next. Alvin. Ya, di sini dijelaskan oleh Alvin. Ya. Terima Alvin kasih. lanjutkan sebagai moderator ya. Sudah dijelasin sama Alvin aja. Alvin unmute dulu. Unmute dulu Alvin.
Alvin, Alvin, unmute. Nah, ada analisis model kanvas di mana yang pertama adalah ada customer segment, ya. Bagi mereka yang kesulitan dalam menangani permasalahan smartphone mereka alami, baik remaja maupun orang dewasa yang tadi yang disebutkan di awal. Jadi segmennya luas, dari yang kecil sampai dewasa semua dapat gitu ya. Nah, jadi ini merupakan peluang yang besar gitu loh. Nah, yang kedua adalah value proportion, profesionalitas dan pengalaman dalam menangani permasalahan handphone dengan handal sehingga orang-orang dapat mempercayakannya kepada kami. Jadi kami di sini nggak main-main, kami di sini mengambil orang-orang yang memang berkompeten untuk memperbaiki handphone, sehingga kemudian hasil dari servis itu adalah yang terbaik, sehingga kemudian sangat minim kekecewaan, sangat minim kerugian, atau minim intinya error daripada hasil yang kami berikan kepada konsumen gitu. Lalu yang ketiga adalah channel. Zaman sekarang sudah mudah gitu ya bagi yang ingin berbisnis dengan memanfaatkan teknologi tentunya. Segmentasi pasar menjangkau sangat luas dengan mengandalkan online jasa yang kita tawarkan akan sampai kepada konsumen begitu. Oke, next akan dijelaskan oleh teman kita, sahabat kita, saudara kita, siapa? Muhammad Aji, silakan. Ya, saya akan menjelaskan yang selanjutnya. Yang keempat ada customer relationship. Nah, customer relationship ini merupakan salah satu bagian terpenting karena kepercayaan kita yang berikan kepada konsumen itu merupakan modal bagi kita agar konsumen itu repeat order, agar konsumen itu kembali kepada kita. Itu dapat menentukan kepuasan pelanggan. Yang maksimal mungkin kita mengerjakan dengan teliti dan profesional. Yang kelima ada revenue stream. Jasa yang kita tawarkan itu fleksibel ya, karena setiap permasalahan tidak dikarenakan berbagai macam masalah. Yang keenam ada sales activity. Strategi yang dilakukan pertama kali adalah memaksimalkan potensi dalam berbisnis online seperti menggunakan teknologi atau e-commerce, door to door via WhatsApp group, bisa saja WhatsApp group keluarga, WhatsApp group ibu-ibu gitu ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zikri. Sini kemudian yang ketujuh ada key resource. Sumber daya yang utama adalah peralatan servis handphone yang menentukan bagaimana berkelangsungan usaha. Nah, peralatan servis handphone ini tentu kami menyediakan si peralatan servis handphone yang terbaik karena kami bekerja sama dengan si penyedia jasanya langsung yang kalau bisa dibilang sih udah profesional banget gitu ya. Kemudian key partnership, bekerja sama dengan kerabat yang lebih mahir dalam bidang yang tidak kita ketahui. Kemudian yang ke-9 ada cost struktur. Itu seperti spare part handphone, peralatan servis, dan komoditas lainnya yang mungkin kalau misalnya dari si cost struktur ini kita berhubungan langsung dengan si penyedia jasanya langsung ya. Kalau misalnya dari kayak spare part handphone mungkin ya kita misalnya bilang misalnya nanya ke si penyedia jasanya langsung, ke rekan saya, ada yang udah kami kerjasama gitu ya. Misalnya spare part nih si HP iPhone ini. Nah, misalnya dari si HP iPhone ini kayak spare part-nya apa aja gitu. Ya, seperti itulah kira-kira. Oke, semuanya sudah dijelaskan dari awal sampai akhir menganalisis bisnis kita secara umum, secara luas. Dari kemudian bagaimana profil bisnis kita, terus kemudian dari manajemen pemasarannya, dari kemudian manajemen operasional, itu sudah kami jelaskan di PPT ini gitu ya. Dan semoga ini bisa menjelaskan secara keseluruhan daripada bagaimana sih kemudian gambaran secara rinci terkait dengan bagaimana pelaksanaan bisnis handphone ini gitu ya. Sehingga ini menjadi kemudian pertimbangan untuk bisa banyak orang-orang yang mau invest dengan kami, atau bagaimana orang-orang mau kemudian join, mau bekerja sama dengan kami gitu ya. Dari semua itu semoga bisa menjelaskan semuanya dan semoga bisa menjadi manfaat
dan kemudian semoga bisa menjadi inspirasi bagi semuanya yang menonton dari presentasi yang kami suguhkan, dan semoga betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh semuanya, tentunya bagi orang-orang yang concern dalam bidang bisnis itu ya. Nah, kami bertiga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam kemudian penjelasan yang kami berikan, karena manusia tidak luput dari kesalahan, dan kemudian karena sekarang masih musim lebaran, masih masa lebaran, kami ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga apa yang kita lakukan di masa Ramadan dan juga masa pandemi ini Allah memberikan kepada kita pahala terbaik ya. Nah, Amin. Semua itu sudah jelas ya, analisisnya semoga bisa dipahami dan kemudian bisa teman-teman praktekkan yang menonton di sini ya. Dari kami bertiga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.